Kegagalan timnas Indonesia di laga terakhir kualifikasi semua pecinta sepak bola Indonesia tahu. Mimpi itu sudah di depan mata. Piala Dunia 2026, sejarah yang hampir terwujud. Tapi semuanya sirna, karena dalam 20 menit ke depan, kamu akan tahu bagaimana keputusan-keputusan aneh dari Kluivert menghancurkan peluang emas Indonesia. Dan siapa calon pengganti yang katanya jauh lebih mengerikan lagi, nama Patrick saat Kluivert diumumkan jadi pelatih timnas Indonesia, banyak yang berharap besar. Mantan striker Barcelona, legenda Belanda, dan punya pengalaman di Eropa. Semua terlihat menjanjikan, namun sejak awal, ada tanda-tanda bahaya yang mulai muncul. Pemilihan pemain yang membingungkan, rotasi tanpa arah, dan taktik yang seolah tidak mengenal karakter pemain Indonesia. Petik 2. Kluivert datang dengan visi Eropa, tapi lupa, Indonesia bukan Belanda. Cuaca, kultur, stamina, dan gaya main berbeda total. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 momen blunder, kalah di menit akhir, pertandingan demi pertandingan, timnas makin tak punya arah. Formasi 4-3-3 yang dipaksakan membuat lini tengah rapuh, dan pemain kehilangan kepercayaan diri. Puncaknya terjadi di laga hidup mati. Indonesia hanya butuh seri untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi Kluivert justru menurunkan pemain debutan di posisi kunci. Keputusan yang tidak bisa dimengerti. Banyak yang percaya, Kluivert terlalu egois, lebih ingin menunjukkan gaya Eropanya, ketimbang memahami kekuatan lokal. Netizen marah, headline media, Indonesia gagal, PSSI evaluasi. Setelah kekalahan itu, publik meledak. Media sosial dibanjiri tagar-tagar Kluivert out tagar Save Timnas. Tapi apa jawaban sang pelatih? Dalam konferensi pers, Kluivert justru menyalahkan mental pemain dan kondisi lapangan. Bukannya introspeksi, ia malah seolah lepas tangan. Saya tidak menyesal. Pemain harus belajar tanggung jawab, Patrick Kluivert, dan disitulah amarah supporter benar-benar memuncak. Karena mereka tahu, masalah bukan di pemain, tapi di taktik dan komunikasi pelatih. Banyak analis mulai membongkar kesalahan sistemik di era Kluivert. Dari manajemen latihan yang terlalu keras, hingga hubungan buruk dengan staf lokal. Beberapa pemain bahkan mengaku, komunikasi dengan Kluivert sangat minim. Ia jarang berdiskusi, hanya memerintah. Pemain kehilangan rasa percaya dan motivasi. Suasana ruang ganti yang muram, pelatih berteriak, pemain menunduk. Ironisnya, banyak dari kesalahan itu bisa dihindari jika Kluivert mau mendengar suara lokal. Setelah kegagalan itu, PSSI dikabarkan sedang mencari pengganti. Dan nama yang muncul, membuat banyak orang kaget. Pelatih ini dikenal keras, lebih disiplin, dan bahkan disebut lebih kejam dibanding Kluivert. Pernah melatih di Eropa Timur, dikenal suka latihan militer, dan tak segan memecat pemain yang tak disiplin. Beberapa sumber mengatakan, dia sudah dalam tahap negosiasi. Jika benar dia yang datang, timnas Indonesia akan berubah total. Tapi apakah ke arah yang lebih baik? Atau justru lebih buruk? Sepak bola bukan hanya tentang taktik atau formasi. Tapi tentang hati, semangat, dan rasa percaya. Indonesia punya segalanya, talenta, dukungan, dan mimpi besar. Tapi selama ego masih menguasai ruang ganti, mimpi ke Piala Dunia hanya akan jadi kenangan. Patrick Kluivert telah gagal, tapi dari kegagalan inilah, Indonesia belajar. Belajar bahwa pelatih besar belum tentu cocok untuk bangsa besar. Gagal bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan baru. Subscribe, nyalakan lonceng, dan tunggu kabar pelatih baru yang lebih mengerikan lagi.